AS Roma harus puas dengan hasil imbang melawan Cagliari pada pekan pertama Liga Italia. Pertandingan ini berjalan dengan ketat, kedua tim saling menyerang, namun lini depan mereka kurang tajam. Roma lebih banyak menguasai bola, namun gagal mengubahnya menjadi 3 poin. Dengan hasil ini, Roma hanya berhasil meraih 1 poin, dan menempati posisi ke-14 di klasemen sementara Liga Italia. Sedangkan Cagliari berada di peringkat 11. Manchester City tampil luar biasa saat mengalahkan Chelsea di kandangnya sendiri. Juara bertahan ini meraih kemenangan 2-0 dalam laga di Stamford Bridge. 2 gol Man City kali ini dicetak oleh Erling Haaland dan Mateo Kovacic. Chelsea tidak mampu membalas, hanya berhasil melepaskan 3 tembakan tepat sasaran selama 90 menit. Kemenangan ini membawa Man City memulai musim baru Liga Inggris dengan raihan 3 poin. Real Madrid harus puas dengan hasil imbang melawan Real Mallorca pada Hornada pertama La Liga. Pertandingan ini berlangsung ketat, dengan Mallorca memberikan perlawanan yang cukup merepotkan Madrid. Vedat Muriqi mencetak gol untuk Mallorca, sementara gol Madrid dicetak oleh Rodrigo. Madrid juga sempat bermain dengan 10 pemain, setelah Ferland Mendy mendapat kartu merah langsung. Hasil ini membuat Madrid hanya mendapatkan 1 poin, dan berada di posisi ke-12 klasemen sementara Liga Spanyol. Hellas Verona memberikan kekalahan kepada Napoli di pekan pertama Liga Italia. Igialoglu berhasil mengalahkan Il Partenope dengan skor 3-0. Pertandingan ini berlangsung ketat sejak awal, dengan Verona mampu membuat tim tamu kerepotan di hadapan pendukungnya sendiri. Sementara itu, Verona tampil solid di babak pertama, meskipun Napoli sering mengancam, mereka mampu menahan dengan baik. Gol-gol Verona dicetak oleh Dailon Livramento, dan 2 gol tambahan dari Daniel Mosquera. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Sancho kembali muncul dalam daftar pemain yang akan dijual oleh Manchester United. Sancho sendiri banyak dikaitkan dengan PSG. Namun hingga saat ini, klub kaya asal Prancis itu belum mengajukan tawaran apapun untuk merekrutnya dari Manchester United. Sementara itu, Football News melaporkan bahwa ada klub lain yang tertarik pada Sancho. Klub tersebut adalah rival Manchester United, Chelsea. Pelatih mereka, Enzo Maresca, berminat memanfaatkan kemampuan Sancho. Menurutnya, winger tersebut akan cocok dengan skema permainannya di Chelsea. Dalam sepekan terakhir, Manchester United kembali dikaitkan dengan Frenkie de Jong. Barcelona sebagai pemilik gelandang timnas Belanda itu, dilaporkan telah menawarkan pemain tersebut kepada Setan Merah. Rumor yang beredar menyebut, bahwa Erik ten Hag tertarik untuk membawa de Jong ke Old Trafford. Hal ini wajar, karena sang gelandang sudah menjadi target ten Hag sejak ia pertama kali menangani MU pada tahun 2022 lalu. Namun Sky Sports Germany melaporkan bahwa rumor tentang minat MU pada de Jong tidaklah benar. Setan Merah dikabarkan tidak memiliki rencana untuk merekrut gelandang tersebut pada musim panas ini. Pada musim panas lalu, masa depan ten Hag sempat digoyang oleh isu pemecatan. Ini disebabkan MU yang hanya finish di peringkat ke-8 klasemen akhir IPL. Meskipun demikian, manajemen United memutuskan untuk tetap mempercaya sang pelatih. Mereka mempertahankan ten Hag, dan bahkan memberinya kontrak baru. Namun, Carragher memperingatkan ten Hag agar tidak merasa terlalu aman. Carragher menegaskan bahwa ten Hag setidaknya harus mampu membawa United finish di zona UCL musim ini. Ia percaya, jika ten Hag gagal mencapai target tersebut, manajemen Setan Merah akan memberikan surat pemecatan. Hingga saat ini, proses transfer Merino ke Arsenal masih berlangsung dengan cukup sulit. Kedua tim telah bernegosiasi selama beberapa minggu, namun belum mencapai kesepakatan. Meski begitu, ada kabar baik bagi Arsenal. Merino kini semakin dekat untuk bergabung dengan tim mereka. Indikasi bahwa Merino semakin dekat dengan Arsenal terlihat dari keputusan terbaru Sociedad. Dalam pertandingan pekan pertama La Liga melawan Rayo Vallecano, Merino dipastikan tidak akan ikut serta. Ini disebabkan Merino tidak fokus karena sedang berdiskusi dengan Arsenal. Manchester City dikabarkan menunjukkan ketertarikan pada winger Real Madrid, Rodrigo. Berdasarkan informasi terbaru dari Football Transfers, Manchester City telah mengadakan pembicaraan dengan Rodrigo dan pihaknya.
Meskipun begitu, agen Rodrigo menegaskan bahwa sang pemain merasa bahagia di Madrid, dan pindah pada musim panas ini bukanlah prioritasnya. Namun laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Rodrigo mungkin bersedia mempertimbangkan pindah ke Etihad Stadium di masa depan, terutama jika ada tawaran menarik yang datang. Mo Salah menghadapi spekulasi mengenai masa depannya pada musim panas ini. Dengan banyak yang memperkirakan bahwa ia akan pindah ke Arab Saudi, terutama karena tahun lalu ia sudah menerima tawaran. Namun, penyerang asal Mesir itu tetap bertahan. Salah kemudian tampil sebagai starter saat Liverpool memulai musimnya dengan bertandang ke Ipswich Town. Ia menjadi kreator gol pertama Liverpool yang dicetak oleh Diogo Jota. 5 menit kemudian, Salah mencetak gol sendiri. Ini menunjukkan bahwa Salah kemungkinan besar akan tetap menjadi andalan utama dalam serangan Liverpool. Selama sebulan terakhir, Zubimendi sering dikaitkan dengan Liverpool. Pelatih baru Liverpool, Arne Slot, sangat menginginkan gelandang tersebut untuk bergabung dengan timnya musim ini. Namun, meskipun Liverpool melakukan pendekatan yang intens, mereka harus kecewa. Sebab, Zubimendi dengan tegas menolak tawaran tersebut, dan memilih untuk tetap bertahan di Sociedad. Alguacil mengaku sangat gembira dengan keputusan Zubimendi, dan menyebutnya sebagai keputusan yang luar biasa. Kami sangat bangga pada Zubimendi, karena dia berani menolak tawaran Liverpool, meskipun mereka menawarkan uang yang sangat besar, ujar Alguacil. Real Madrid akan memulai musim ini dengan status sebagai juara bertahan. Banyak yang berpikir bahwa mereka akan dengan mudah menjuarai Liga Spanyol musim ini, terutama karena skuad mereka dianggap lebih kuat dibandingkan rival utama seperti Barcelona dan Atletico Madrid. Namun, Ancelotti tidak sependapat. Ia percaya bahwa kompetisi akan tetap ketat, karena kualitas para pemain Spanyol, yang telah dibuktikan dengan kemenangan mereka di Euro dan Olimpiade 2024. Favorit atau bukan, kami harus berjuang melawan setiap tim di Liga, kata Ancelotti. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal meraih kemenangan 2-0 atas Wolves. Dalam pertandingan ini, Raes tampil sebagai starter. Namun menjelang akhir babak kedua, Raes mengalami cedera. Setelah pertandingan, Arteta memberikan kabar terkait kondisi Raes. Pelatih asal Spanyol tersebut menyebutkan bahwa Raes mengalami kram, sehingga harus digantikan. Dia mengalami sedikit kram, ujar Arteta. Meskipun tidak menjalani pramusim yang panjang, dia benar-benar berusaha keras, dan kembali menunjukkan performa yang luar biasa. Barcelona berhasil meraih kemenangan dalam laga tandang melawan Valencia pada pekan pertama La Liga. Dalam pertandingan ini, Valencia sempat unggul lewat gol Hugo Duro pada menit ke-44. Namun, Barcelona yang kini dilatih oleh Hansi Flick, mampu membalikkan keadaan berkat 2 gol Robert Lewandowski. Meskipun sudah berusia 35 tahun, Lewandowski masih menunjukkan performa tajam. Keberhasilan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor Flick, yang sebelumnya pernah melatih Lewandowski di Bayern Munchen. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, disarankan untuk mencadangkan Mason Mount, dan memberikan kesempatan kepada Joshua Zirkzee sebagai starter saat melawan Brighton. Saran ini disampaikan oleh mantan pemain Chelsea, John Obi Mikel. Dia mencetak gol dan bermain baik saat masuk. Menurut saya, mungkin itu langkah yang tepat, ujar Obi Mikel. Saya terus mengatakan bahwa Mason Mount perlu menjalani musim yang sangat baik, tapi hari ini, dia belum tampil maksimal. Jadi mungkin lebih baik memulai Joshua, dan menempatkan Bruno sedikit lebih ke dalam. Anda pasti ingin melihat United bermain dengan penyerang murni. Barcelona meraih kemenangan atas Valencia dalam laga pekan pertama La Liga. Namun, Ilkay Gundogan tidak termasuk dalam skuad Barcelona untuk pertandingan di Mestalla tersebut. Menurut laporan dari Spanyol, gelandang asal Jerman berusia 33 tahun itu absen, karena sebelumnya telah meminta untuk meninggalkan klub. Gundogan dikabarkan diminati oleh beberapa klub di Arab Saudi dan Turki, termasuk Fenerbahce yang kini dilatih oleh Jose Mourinho. Di sisi lain, Hansi Flick berharap Gundogan tetap bertahan di klub pada musim panas ini. Ketika menghadapi Torino, AC Milan bermain terlalu pasif dan kurang agresif dalam menyerang. Akibatnya, Torino berhasil mengendalikan permainan dan mencetak 2 gol ke gawang mereka. Saya tidak berharap kami sudah sempurna saat ini. Namun harus saya akui, dalam 45 menit pertama, kami bermain pasif dan tanpa intensitas,
kata Fonseca dikutip dari Sempre Milan. Setelah itu, kami bermain lebih agresif di lini depan, dan memiliki cukup peluang untuk memenangkan pertandingan. Kami harus terus bekerja keras, karena masih banyak yang perlu diperbaiki. Musim lalu, Palmer menjadi tumpuan utama di tengah kesulitan tim. Namun, Maresca tidak ingin hal tersebut terulang kembali. Ia justru menekankan bahwa tanggung jawab mencetak gol harus dibagi rata. Untuk Palmer, kita harus memastikan bahwa beban mencetak gol bisa dibagi dengan para winger dan gelandang serang lainnya, ujar Maresca. Tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab Palmer. Kami bermain dengan 2 winger, 2 gelandang serang, dan seorang pemain nomor 9. Intinya, Maresca menekankan bahwa tugas mencetak gol adalah tanggung jawab bersama. PSSI membawa kabar baik bagi para penggemar sepak bola Indonesia, di tengah perayaan HUT ke-79 Indonesia. Kabar tersebut terkait kepastian Martin Paes. Kiper asal Belanda ini, kini sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar baik ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram pribadinya. Erick memastikan bahwa Paes telah berhasil menyelesaikan proses perpindahan federasi, dan kini resmi dapat membela skuad Garuda. Arne Slot, baru saja memimpin Liverpool meraih kemenangan atas Ipswich Town. Pelatih asal Belanda ini pun berbagi kesan, tentang pengalamannya menjalani pertandingan pertama, sebagai manajer di Premier League. Di babak pertama, mungkin sesuai dugaan, mereka lebih unggul dari kami, dan bermain sangat agresif. Babak kedua jauh lebih menyenangkan untuk ditonton, ujar Slot. Hal pertama yang harus kami lakukan, adalah memastikan kami tidak kalah dalam banyak duel. Sehingga, taktik menjadi pembicaraan yang kurang penting, tambahnya.